kita mau langsung aja masuk ke proses pembuatan bacem ayam nih, Chef. Oke, boleh. Kita langsung? Langsung. Oke, berarti kita tukar posisi nih ya, Chef Boleh, ya. ya. Saya di depan atau di Oh, di sini kita tukar posisi. Oke, ya. Jadi bahan-bahan kan kita namanya masak ada bahan dasar ya. Ya, jadi ada bahan dasar terutama bumbu dasar. Jadi ada beberapa metode yang langsung direbus itu boleh, nggak ada salahnya ya. Jadi boleh kaldunya tadi dicemplungin, dimasukin ya maksudnya ya. Itu boleh, nggak ada yang salah. Ya, cuman lebih sukanya lagi lebih mantap lagi flavornya atau aroma masakan itu kalau saya meyakini saat saya buka bisnis catering adalah pace itu harus real matang. Oh gitu. Itu pengaruh semua dari finishingnya pasti berpengaruh gitu. Jadi hari ini saya mau tumis tapi teman-teman lovers di rumah kalau mau langsung dicemplungin semua baru masuk ingredient nggak apa-apa ya. Hari ini saya mau tumis. Oke, berarti chefnya mau tumis dulu bumbu halusnya nih Sosel. Ya, oke ya. Boleh langsung nih, Chef? Boleh. Nah, Chef sambil Chef masak nih, aku juga mau sambil tanya-tanya nih ya. Nih. Oh, oke. Aku bantu ya, Chef ya. Bukan tuan rumah. Bukan tuan rumah ya. Oke, ya. Nah, Chef, kalau misalnya menghaluskan bumbu halus nih, seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, gitu-gitu ya, Chef. Itu lebih baik menggunakan air atau menggunakan minyak nih, Chef? Oke, ini cerdas pertanyaannya karena di situ kunci semua tips and trick untuk memasak. Ya, jadi teman-teman di rumah boleh menggunakan air. Oh, boleh menggunakan. Tapi itu di finishing terakhirnya. Jadi pertama itu kan namanya bawang merah, bawang putih dan beberapa bahan paste itu kan banyak mengandung getah gitu. Ya. Nah, itu kalau ketemu air lagi itu prosesnya akan lama. Nah, better itu kita tumis atau kita goreng boleh. Oh, digoreng. Iya, kecil aja apinya. Ya, kita tumis aja. Jadi apinya kecil aja, terus kita tumis itu bawang merah, bawang putih sama mau cabai, mau kunyit, mau kemiri. Ya, jadi nanti saat kita mau blender pakai air nggak masalah. Jadi nanti prosesnya gampang karena itu saya gunakan di beberapa kompetisi. Oh gitu. Iya, jadi saya udah menggunakan itu tricks and tricks itu untuk beberapa kompetisi internasional juga. Salah satunya salon kuliner internasional, terus chef expo juga. Gitu. Kalau mau belajar masak, kami Ica punya program nih tanggal 10 Mei boleh datang ke chef expo. Itu banyak edukasi masak belajar di sana. Oke, lokasinya di mana nih, Chef? Di J-Expo Kemayoran. Oh, J-Expo Kemayoran. Yaitu seluruh chef se-Indonesia, bahkan ambasador di luar negeri, terutama tahu kan Chef Juna siapa? Iya. Itu kan datang ya. Oke. Nah itu ya. Free atau dipungut biaya nih, Chef? Oh, registrasi aja, daftar aja nggak apa-apa. Kita online? Online. Oh, online. Oke, kita mulai ya. Boleh nih, Chef, langsung kita aja. bagi spatula ya. Oke, boleh, Chef. Oke. Biar wangi harus ditumis ya. Jadi saya mengutamakan bumbu itu harus matang ya, harus paste itu harus matang karena di situ awal mula semua masakan itu enak dan enggaknya. Karena kalau makan yang enak itu bukan cuman rasa gurihnya pas, tapi kalau orang yang paham tentang kuliner itu akan masak itu suka dicium dulu nggak kira-kira? Oh iya. Bukan nyium pasangan ya? Iya. Nyium makanan. Ya. Nah itu kalau flavornya wangi, aromanya wangi, itu akan menambah nafsu makan untuk lebih wah enak nih. Kalau aromanya udah nggak sedap, bukan nggak sedap dalam arti nggak wangi ya, tapi karena bumbu sendiri ini gedein mana Mbak? Ini ya? Iya. Iya. Sana ya. Nah, karena bumbu sendiri tidak matang di awal, terkadang suka kurang maksimal. Iya. Tapi bukan nggak jadi makanan, bukan nggak enak. Nah kalau saya masih getir gitu ya, Chef, rasanya? Getir sih enggak Mbak, cuman ada aroma yang kurang sedap. Beda. Nah nanti bisa dibandingkan proses masak yang ditumis bumbunya dan proses masak yang enggak ditumis bumbunya gitu. Jadi ada perbandingan ya. Ya gitu. Kalau saya meyakini karena saya buka bisnis sendiri dan itu terbukti sampai sekarang ya. Ya jadi alhamdulillah komennya masakannya nggak pernah ya nggak enak gitu ya, selalu enak gitu. Ya saya pengennya selalu jaga Mbak kualitas masakan ya. Jadi gitu. Jadi sambil nunggu sampai wangi ya.
Kalau udah wangi, rempah-rempahnya kita masukin. Karena biar keluar juga aromanya. Jadi bukan cuma sekedar buat rebusan, tapi buat aroma juga. Oke, tapi kita punya resep ya. Itu silahkan teman-teman follow, ikutin. Nah ini simple khas saya sendiri. Jadi teman-teman bisa digunakan opsional ya. Karena emang beberapa orang itu memiliki gaya tersendiri dalam Betul, memasak. iya. Nah saya coba mengedukasi beberapa experience saya supaya ada hasilnya yang bisa ditiru ya di rumah. Seperti itu nih sampai lepas. Nah, Chef balik lagi nih soal bisnisnya Chef Edi. Waduh, oke. Tantangannya apa aja sih nih Chef dalam menjalankan atau memulai bisnis nih? Oke. Mati lagi. Mati lagi. Oh, harus dua ya. Ini pilotnya ya. Oke. Iya, kalau tantangannya banyak, namanya industri itu kan kita ujungnya adalah marketing, marketing atau market ya. Jadi kalau kita nggak banyak open mind atau kita nggak banyak berpartner, kita nggak banyak relasi, kita nggak berbuat baik sama orang, terus kita hanya satu visi untuk saya pengen kaya nih, gitu. Jadi atau saya pengen banyak uang, itu terkadang ada yang dikorbankan. Ya jadi harus lebih ke friendly, jaga perhubungan baik, terus kita jangan pernah menganggap udah saya ketemu mbaknya, besok saya nggak bakal ketemu. Jadi selalu berbuat baik sama siapapun itu. Nah, saya menganut prinsip itu karena semua bisnis saya sampai sekarang dapat orderan itu dari teman-teman saya. Nah, teman-teman saya cuman bukan teman dekat ya. Jadi kita secara profesional ada bisnis yang bisa dikerjakan, ada building a trust. Jadi banyak percaya sama saya nih. Jadi akhirnya dibawa ke customer ternyata kualitasnya bagus, kita bisa provide. Nah disitulah tantangannya gitu, lebih banyak relasi dan berbuat baik dimanapun tempat. Itu sih. Jadi itu salah satu dari Chef Edi. Alhamdulillah sih sampai sekarang berjalan lancar dan orderan pun bahkan ada sempat full book juga, sehari itu bisa 2.500 pack gitu-gitu. Box sendiri khusus box ya. Oke, ini udah wangi ya. Udah wangi banget. Ya oke. Kalau mau nambahin sedikit biar nggak kering, dikit boleh minyak. Oke Chef. Sambil masak ya. Aku mau tanya nih Chef, kalau misalnya ayamnya ini diganti dengan ayam kampung gimana? Oke. Ayam kampung itu sebenarnya lebih sehat kalau untuk kita ya. Karena sisi kan dia bukan yang dikasih makan yang dipaksa untuk cepat besar gitu. Jadi dia lebih banyak kandungan sendiri dari sisi protein ya. Terus kalau proses masaknya biasanya lebih sedikit panjang lama. Ya cuman dari banyakan orang itu kalau yang paham dengan hidup udah sehat. Iya, hidup sehat, dia malah jarang makan ayam broiler. Kalau enggak ayam kampung ya Chef ya. Ayam kampung karena itu lebih sisi lain lebih sehat sih. Ya karena bukan ayam broiler itu nggak sehat, nggak, cuman dari sisi kadar dan proteinnya itu lebih bagus. Oke, jadi tapi sama-sama sehat. Iya. Oke. Nah kalau misalnya ini diganti, enggak akan dibully nih Chef. Nah kalau ini diganti, apakah harus ada penambahan dari cairannya? Karena kan tadi Chef bilang pasti lebih lama. Iya. Jadi karena proses cookingnya atau masaknya itu waktunya lebih lama, karena kan tekstur ayam broiler dengan ayam kampung beda. Lebih alot ya Chef. Lebih alot. Nah kalau mau pakai presto sebenarnya lebih simple. Ya cuma kalau pakai dengan pan segini, pan seperti ini biasanya waktunya lebih lama. Bisa sampai tambahan 20 menit lagi gitu ya. Untuk mendapatkan tekstur yang sama ayam broiler. Betul, ya. Sampai benar-benar cook ya, yang benar-benar enak dimakan, bukan sekedar cuman boil tapi emang udah matang sampai dalam-dalamnya gitu. Oke. Ini tadi ayam santan udah masuk ya, sebenarnya cuman bumbunya saya tumis aja biar wangi aja. Bedanya itu gitu Chef ya. Selebihnya sama aja. Selebihnya sama aja dengan resep kita. Oke. Nah Chef, aku mau tanya lagi nih. Kalau misalnya tadi kan kita ngomong ayam kampung itu teksturnya lebih alot. Nah untuk ayam broiler nih, supaya kita dapet tekstur ayam tuh yang gak kering, terus tetap juicy walaupun kita menggunakan bagian dada nih Chef.
Gimana tuh? Oke, ya. Kalau bagian dada, sebenarnya masak itu kayak ini ya Mbak, kayak kita apa ya, kayak bermain perasaan. Iya, jadi baper lagi saya. Tapi emang benar, kalau masaknya nggak pakai hati, masak itu nggak enak. Jadi harus pakai hati ya. Terus, nah kalau sesuatu hal yang dipaksakan kira-kira enak nggak Mbak? Nggak enak. Ya, jadi kalau masak itu dipaksa dengan pressure keras atau kayak presto, atau masaknya ini dengan api gede terus, itu biasanya situlah ayam cepat mateng dan akhirnya keras. Jadi harus benar-benar slow cook atau apa, harus api kecil, sedang, dan matangnya mungkin butuh waktu lama tapi teksturnya nggak banyak nyusut dia. Justru dia lembut, kayak kalau metode cooking kayak French cooking itu ada namanya sous vide. Sous vide itu proses cooking yang cuma 60 atau 80 derajat Celcius, tapi bisa waktunya lama. Iya, bisa 18 jam, 12 jam. Tapi emang nanti tekstur protein sendiri itu benar-benar soft banget. Dan nggak dipaksa. Sesuatu yang dipaksa itu nggak enak. Benar. Betul ya. Oke, ini udah masuk ya sambil jalan. Oke. Nah, ini dimasukinnya kapan nih, Chef? Oke, nanti kalau udah mulai boil, ya kan tadi udah mulai boil airnya, nanti kita baru masukin, karena ini kan banyak glazing ya, nanti akan berpengaruh ke terlalu banyak ya. Jadi ini nanti yang penting seasoning dulu. Kita mau prepare untuk ini, boleh di ya. Oh iya. Oke teman-teman, jadi ini kayak kecap gitu ya, ini asem, itu boleh sedikit pertengahan atau 3/4 matang baru kita masukin. Oh oke. Nah jadi kita dulu kan ini seasoning boleh kalau dari awal ya. Kita potong ya. Boleh Chef. Boleh. Ambil pisau. Oke, terus biar nggak ngalor ngidul atau nggak jalan-jalan, nah ini tips juga di rumah ya. Jadi harus dialasin juga ya, harus dialasin cutting boardnya supaya nggak meleset ngalor ngidul atau jalan-jalan itunya. Oke, supaya nggak membahayakan tangan juga. Hand glove? Hand glove ada. Boleh. Glove plastik. Oke, sip. Jadi gula merahnya biar cepat masaknya kita potong ya. Kita iris ya. Kita rajang ya, kita iris. Oke, sambil berjalan lagi nih Chef ya, sambil chefnya, wah, skill memotongnya udah nggak perlu diragukan lagi ya. Udah 16, oh sambil merem nih bahkan chefnya nih. Udah biasa semua yang di rumah. Oke, udah 16 tahun ya Chef di kurang lebih 16 tahun. F&B ya berarti ya. Dari belajar masak nasi ya. Oke. Di Garuda, saya belajar itu, saya hitung dari itu. Saya kuliah, jadi itu kan termasuk proses juga ya. Ya, jadi bukan full profesional sih, tapi saya mengenal masakan itu dari situ. Kenapa saya mencintai masakan itu? Gitu sih. Jadi nggak instan 16 tahun ya. Betul. Nah Chef, aku mau tanya dong, pengalaman Chef di dunia F&B atau di kuliner. Oke, ya boleh. Awal mulanya gimana nih Chef? Itu cita-cita dari kecil atau kayak dorongan orang tua kah? Atau kalau zaman sekarang mungkin anak-anak muda tuh banyak ngelihat acara TV Master Chef nih. Jadi kayak semuanya mau jadi chef nih. Sekarang beda ya. Kalau saya kebalik 180 derajat kebalik. Ibu saya nggak mau saya jadi chef. Tukang masak itu apa sih katanya? Jadi menjanjikan banget nih. Jadi terbalik. Cuman saya bercita-cita ngebuktiin sesuatu hal yang menurut orang itu impossible ya. Sesuatu hal yang apa sih masak, ya kan? Ternyata karena saya ngelihat pertama belajar itu, ternyata kok masak itu enak ya. Kenapa enak ya? Dia bisa membuat olahan dan dia bisa makan sendiri. Iya. Dan bikin orang kalau enak, kok enak ya. Nah itu kan kepuasan yang nggak bisa dibayar dengan kamu bayar sesuatu hal semahal harganya pun nggak bisa dibayar dengan itu gitu. Jadi salah satu visi saya kenapa saya belajar masak itu salah satunya itu ngelihat orang masak. Tapi dengan tangan dia sendiri bisa menciptakan makanan yang makanan itu kan enak ya, bisa dicerna oleh tubuh, sehat dan bisa berkreasi. Itu sih lebih ke situ. Tapi ini berarti cerita dari kecil ya Chef ya untuk jadi chef ini? Nggak ada. Saya dulunya atlet. Oh, atlet apa nih Chef? Saya pemain bola voli. Oh gitu. Ya udah ke provinsi sih, cuman berbanding terbalik kenapa larinya jadi tukang masak. Oke Chef, ya. Ini masuk ya. Oke, tadi gula merah sama garamnya dimasukin ya. Oke,
ternyata di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikToknya Saja Sedap udah rame banget sama komen-komen dari Sase Lovers. Dan ada juga yang nanya-nanya nih, Chef. Saya pulang ya. Mereka mau dengar jawaban-jawaban dari chef profesional. Oke, Kak Zara ada yang tanya-tanya. Boleh Kak Zara. Rame banget sih Chef yang nanya. Pertama aku bacain absen dari warga di YouTube. Kalau di Afghani katanya untuk beberapa Indonesia kan banyak banget ya Chef. Oke, itu pertanyaan tadi brilian tuh. Jadi kita masak bukan sekedar nyari masakan itu jadi makanan. Itu semua orang bisa masak ya. Iya, betul. Everybody can be cook, not everybody can be chef. Jadi semua orang bisa masak, belum tentu orang itu bisa menjadi chef yang bagus gitu loh. Jadi chef yang bagus itu adalah apa? Memahami semua ingredient atau bahan di dalam ini bisa jadi masakan yang enak. Nah, itu salah satunya. Kalau saya sendiri meyakini saat bumbu ini saya treatment dengan bagus, udah matang duluan, itu pasti enak. Nah, saya sarankan kalau saya better sih di saute dulu atau disangrai. Itu pasti coba diterapkan di rumah ibu-ibu, teman-teman lovers di rumah, itu pasti akan beda dibanding teman-teman masak mentah dimasukin gitu. Pasti akan berbeda. Itu. Oke. Better disangrai dulu karena nanti getah dan semua itu akan udah kering, udah matang. Jadi nanti pas proses blendernya atau blendnya itu boleh ditambahin kaldu atau air biasa pun nggak masalah karena getahnya udah nggak ada. Kalau getahnya masih ada, proses masak kita terlalu lama. Terutama buat saya industri ya, itu harus dikejar dengan timeline yang waktu yang meal time-nya dari breakfast, lunch, dinner, supper itu nggak ada berhentinya masak. Jadi kalau proses kita cuman lama bikin bumbu dan kita maksakan bumbunya nggak mateng, wah kill, pokoknya kayak udah ngebunuh bisnis sendiri lah kalau saya gitu. Itu dari saya ya. Mungkin chef-chef yang lain pasti beda tips and tricksnya. Punya gaya masing-masing. Punya style masing-masing. Ada lagi? Oke. Boleh, cuman kita sarankan sih lebih baik diganti dengan turunannya aja. Santan contohnya. Santan tadi ya, jadi lebih baik itu. Nah kalau mau itu sebenarnya kan banyak bukan pure tidak mau menyebutkan merek ya. Cuman kita sarankan lebih baik menggunakan bahan yang benar-benar turunannya yang pasti ya. Nah, kalau emang nggak ada fresh, kita boleh pakai turunannya tadi santan premix powder atau tapi itu cukup menambah flavor aja, bukan untuk real semuanya itu. Dan mungkin kalau santan kemasan bisa dicairkan ya chef ya? Kalau bisa dong. Kemasan kan kental gitu ya. Iya, jadi cost-nya juga lebih dikit ya. Cuman kalau saya nggak mau bermain-main sih dengan rempah. Mendingan karena rempah itu nggak seberapa cost-nya dibanding ekspektasi customer yang wah ini makanan enak, dan daripada kita saving cost cuma 800 atau dari total seluruh produksi cuma 1.000 atau 5.000 dan ekspektasi customer yang luar biasa, mendingan mana? Dengan ngorbanin cost 5.000 dong daripada kita saving, bener nggak? Yang penting customer puas, anggota keluarga yang makan lagi puas, buka puasa lagi sahur tuh nikmat, nambah itu sampai masak nasi lagi. Nambah nasi panas lagi ya. Dia udah kita masukin ya karena udah 3/4 ya. Oke. Nah better kalau di rumah boleh ada tutup, boleh ada tutup nggak kak? Tutup ya. Bentar. Lebih tutup lebih cepet proses cookingnya. Oke. Ya lebih ya. Dari Bunda Kolila katanya chef kalau aroma itu sebaiknya dimasukkan di awal apa di akhir ya biar aromanya. Oke, itu kalau untuk sambal atau untuk yang lain itu bisa di akhir. Kalau buat tumis-tumisan boleh di awal nggak apa-apa karena namanya cooking, masak itu biar semua bahan berkolaborasi bisa meresap ke semua pori-pori bahan makanan utama itu ya, supaya nanti aromanya tetap ada tips and tricksnya. Gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Jadi kan terkadang ibu-ibu nih di rumah atau kakak-kakak semua yang lover di rumah nih
masak ayam kan pakai rempah, ada salam serehnya, lengkuas, daun jeruknya. Betul. Terkadang suka disisihin kan. Oh iya. Iya benar nggak sih? Iya, kita ini mah sampahnya. Iya benar. Nah itu salah. Kalau saya meyakini itu adalah flavor yang nikmat saat ibu-ibu atau di rumah, teman-teman di rumah itu masak, itu digoreng bareng sama ayamnya. Oke. Jadi dia akan jadi infused oil yang jadi aromatik masuk ke dalam pori-pori ayam gitu. Jadi bukan sekedar nanti dipisahin, itu nggak ada gunanya, bukan. Kenapa harus masukinnya terakhir? Beda. Kalau sambal iya, kalau kayak braise gitu, kayak proses masak begini itu harus berkolaborasi atau meresap semua ke dalam protein itu sendiri. Gitu. Jadi supaya nanti aromanya wangi, gorenglah semua rempah-rempah itu bareng dengan ayam. Nanti flavor minyaknya jadi infused oil. Minyak yang meresap dengan aroma rempah-rempah. Jadi bukan cuma ayam tok digoreng gitu. Oke. Oke ya. Bumbu-bumbu atau kayak daun salam, iya, jadinya ikut digoreng bareng nih. Tapi jangan disajikan, hanya untuk proses infused oil saat menggoreng. Ya, jadi minyaknya harum akan rempah-rempah juga ya Chef ya? Betul, 100. Oke, ada lagi nggak nih Kaza? Ada lagi nggak? Waduh, rame banget nih. Jadi mau rame. Oh, bacem itu ya namanya masak ayam sebenarnya dibilang lama enggak. Yang penting proses cookingnya benar, ya kan? Terus dia equipmentnya juga benar, tercover. Karena kan makin cepet ya tercover ya. Kayak tercover gini, pasti prosesnya uapnya akan di dalam lebih cepat daripada kita kebuka, ya kan? Terus jangan terlalu overcook juga. Overcook itu dalam arti terlalu matang kayak dipaksa gitu. Jadi kelamaan matangnya, jadi nanti nggak ada juicy-nya ayamnya. Jadi yang penting kelihatan nih kayak paha. Jadi yang penting kayak uratnya udah putus. Ya kalau mau yakin lagi adalah potong bagian ayamnya saat nanti dia nggak keluar merahnya, berarti itu udah matang. Atau enggak dagingnya udah putih. Jadi udah putih biasanya itu yang paling simpel ya. Cuma kalau saya biasanya karena jumlah produksi banyak, biasanya saya ngelihat tulangnya aja atau seratnya udah putus, berarti udah matang. Jangan terlalu lama. Gitu, itu lebih. triknya nih ya. Cuma kalau mau produksi ribuan itu better di separate, dipisah antara paha sama dada paha kanan sama paha kiri. Enggak ya? Oh enggak, nggak usah. Oke. Masih mencerna. Pokoknya paha sama dada, karena proses masaknya berbeda loh, ketebalannya berbeda. Jadi supaya nanti bisa jadi tip and tricks teman-teman di rumah, nggak banyak danger atau kejadian ternyata belum matang, karena yang paha udah matang, yang dada masih belum matang. Jadi kalau satu jenis biasanya lebih gampang. Kalau produksinya banyak, kalau produksinya 8 jangan. Satu ekor ya nggak usah ya? Nggak usah, langsung aja. Sembarangan aja. Nanti kelamaan. Mau buka nggak buka-buka. Gasnya keburu habis nih Chef. Betul, kita harus shaving juga ya. Oke. Nah, ini kecapnya dimasukinnya kapan nih Chef? Ini udah mulai glazing, udah mulai nyatu. Kita tinggal masukin ya. Oke. Pokoknya udah mulai ngelupas, baru kita masukin. Ya. Oke. Nah, sebenarnya untuk idealnya sendiri waktu pemasakan ayam tuh berapa lama sih Chef? Apa itu tergantung cooking methodnya? Oke. Jadi kalau idealnya paling 30 menit itu kalau emang slow cook ya. Udah ya, kalau pakai pressure cooker lebih cepet lagi. Jadi kita bicara ideal itu adalah ya kita harus tetap kontrol quality food sendiri, makanan ya, karena beda kompor kan ada beda ya. Kadang-kadang kita nggak mau ngejelasin harus main di kompor 1 atau 2, kan nggak segitu kan. Nah itu tetap harus ada kontrol, karena kalau masak oven itu biasanya kalau pakai suhu sampai, saya pakai di Garuda itu pakai kombi oven gitu, itu cukup 30-45 menit ya, 40 menit, itu tergantung suhunya. Makin gede suhunya, jadi makin gede apinya, makin cepat lagi matangnya. Itu makin kecil berarti makin lama waktunya. Sebenarnya itu kuncinya di situ ya. Oke, berarti tergantung atau kembali lagi ke suhu masing-masing pemasakan nih Sase Lover. Iya. Semakin rendah berarti semakin lama proses pemasakan, tapi mendapatkan tekstur yang
juicy banget, yang lembut iya. gitu ya chef ya. Karena itu restoran-restoran fine dining di luar itu mereka kelihatannya makanannya kecil ya, iya. tapi prosesnya lama. Untuk mendapatkan hasil yang seenak itu ya. Jadi bukan apa meremehkan makanannya kecil, tapi mereka mengutamakan flavor, terus proses cooking. Kalau bentuk teksturnya harus benar-benar tekstur, kalau crunchy ya crunchy, kalau moist harus moist ya gitu. Oke, lebih ada ke situ lagi. ya. Oke, chef. Ini Kak Zahra katanya masih banyak yang absen dan mau tanya-tanya langsung sama chef nih. Oh gitu, masih ada lagi ya? Masih ada. Saya kira udah. Oke, better kalau mau simpen frozen itu sebenarnya boleh matang sekaligus boleh. Ya, cuman matangnya tadi ya semua yang overcook dari awal, kalau nanti dimasak juga pasti kering. Yang penting masaknya jangan terlalu overcook, jangan terlalu kematangan. Overcook itu kematangan ya teman-teman ya. Jadi terlalu kering banget, dry atau kering banget itu nanti tekstur ayamnya nggak ada. Ya, jadi goreng pun juga kalau bacem ini sebenarnya gorengnya nggak perlu lama-lama. Jadi kayak cuman di blanch itu kayak cuma nyemplungin nggak lama diangkat. Bukan goreng kayak fried chicken gitu lama sampai ngeresep ke dalam. Kenapa? Karena di permukaan ayam ini udah ada glazing dari tadi gula merah, palm sugar, kecap sama santan. Jadi nggak perlu too much, nggak perlu lama-lama. Jadi cuman nyari glazing itu udah cukup. Oke, gorengnya sebentar mungkin sampai ada tekstur garing di luar. Ada tekstur garing di luar. Jadi minyaknya panasin dulu, habis itu kecilin baru masukin. Udah deh. Udah. Sebentar aja. Sebelum ngeresep, bentar kita angkat. Karena udah matang di proses cookingnya, ya. Jadi nggak perlu lama-lama. Oke deh, kita udah bahas nih soal makanan terusnya, masakan, dapur segala macam. Sekarang aku mau tanya-tanya lagi sama chef sambil kita nunggu si ayam ya. Ini nih. Sambil kita siapin platingnya ya. Oke, boleh. Oh, iya. Oke. Nah, chef, aku mau tanya lagi nih. Aku sempet ngintip-ngintip sedikit nih ya. Aku sempat baca-baca juga nih mengenai chef nih ya. Chef itu katanya udah sering banget ikut lomba-lomba nasional. Iya. Boleh mungkin dibagi-bagi atau diceritakan nih pengalamannya dalam ikut lomba nih chef. Terus lomba apa aja sih? Nah gitu. Lomba mencati jati diri. Wah. Oh enggak ya? enggak. Jadi prinsip chef itu adalah kenapa saya ikut kompetisi adalah kompetisi itu adalah kompetisi atau perlombaan secara internasional maupun nasional adalah rumus atau garis besar saat kita bekerja. Jadi di situ ada pembuatan resep, ya kan, persiapan makanan, food hygiene, cross kontaminasi nggak boleh, proses produksi yang dikasih waktu timeline cuma 40 menit, itu harus jadi berapa course gitu. Jadi kenapa saya ikut kompetisi adalah saat saya udah beberapa dapat penghargaan yang mungkin bisa lihat ya. Jadi itu salah satu prestis buat saya, ternyata saya udah bisa freedom nih karena saya udah paham bagaimana bekerja itu prosesnya bagaimana sih. Harus menyiapkan dulu, masak, prepare yang bagus, berpikir tentang nanti, saya harus plating kayak gimana sih. Jadi bukan cuma masak, nggak berpikir plating. Jadi saat kita satu proses nih produk, itu di kepala kita udah berpikir 5 step ke depan. Harus plating gimana, bahannya cukup apa enggak, ini matang apa enggak, piringnya harus panas apa enggak, ini matang semua kompor harus jalan, garnish harus ada, ya kan, makanan harus enak. Time management gitu. Wah, time managementnya. Jadi kompetisi itu adalah rangkuman semua pekerjaan, terutama di dapur. Gitu. Wah. Jadi harus ikut challenge di Chef Expo. Iya. Tanggal 10 Mei itu ada challenge kompetisi. Jadi teman-teman kalau nggak datang sayang ya. Jadi di situ ada demo chef, Chef Juna, Chef Ragil, Mami Siska Suitomo, ya kan, Chef Santo, Bunda Mama Rita. Itu banyak selebriti datang. Di situ banyak edukasi tentang makanan, masak, ya kan, produk. Mau ikut kompetisi juga boleh. Ya, jadi jangan lewatkan, harus datang. Nah, itu kompetisinya hanya untuk chef profesional? Enggak, ada yang ini kok, ada yang sekolah, terus kampus, terus kalau pihak luar kayak saya punya usaha nih, saya punya catering, itu boleh ikut teman-teman, bahkan individual, kampus, apapun itu boleh.
Oke, jadi tinggal terbuka daftar. untuk umum nih. Terbuka untuk umum. Oh, Cuma kalau kunjungannya silakan bebas. Mau ngeliat, mau ngicip-ngicip makanan, mau motoin. Ada kompetisi black box. Salah satunya itu makanan ditutup, bahannya ditutup, nggak tahu apa itu bahannya. Jadi kita nanti suruh masak sekreatif mungkin. Kejutan ya bahan-bahannya. Disitulah kita bisa nonton nanti teman-teman. Boleh saksikan Chef Expo. Oke. Ada lagi? Cukup? Ada lagi Kak Zahra, cukup dulu ya. Cukup ya. Oke, Chef, ini kita tuh udah ada yang udah udah yang matang. Bacem, ya tinggal digoreng aja nih, Chef. Udah tinggal goreng ya? Iya, tinggal digoreng aja. Oke, sip. Jadi ini juga prosesnya kita skip ya, apinya kecil aja. Karena ini bener-bener lama ya, Chef ya? Iya, kurang lebih ya waktu kita sambil diskusi tadi kan sekitar 30 menit lah. Cuman karena emang kita tadi banyak proses metode dan yang lain, kita simpulkan ini udah jadinya kurang lebih kayak gini ya, caramelized-nya. Ya, jadi glazing ini dari kecap, gula merah ya, sama ada asam jawanya. Jadi nanti gorengnya nggak usah lama-lama karena ini kalau udah putus urat gini, berarti udah cookingnya udah cukup ya. Jadi supaya nggak terlalu dry atau terlalu kering, overcook ya. Oke. Sekarang udah kita panasin minyaknya. Nah, Chef, kalau misalnya bumbu bacem ini cocoknya tuh dikombinasikan dengan apa lagi selain ayam nih, Chef? Bumbunya, pemasakannya atau makanannya? Masakannya berarti ya. Berarti bumbu ini tuh cocoknya selain ayam bisa bumbunya digunakan untuk apa lagi? Iya. Oke. Ini banyak turunannya. Turunannya satu daging. Jadi ini kan salah satu basic kayak bumbu kuning ya. Bumbu kuning bisa buat ungkep ayam, bikin kaldunya bisa bikin soto. Ya, nah kalau bacem ini rata-rata kalau untuk sop kurang nggak ada, jarang. Jadi kalau bumbu kuning kaldunya masih ayam ungkep kuning masih bisa buat soto. Soto kemana aja. Nah ini rata-rata ini kan Jawa, lebih ke Jawa ya karena kan teksturnya manis ya. Saya Jawa manis ya. Oke. Jadi ini lebih ke kayak bikin tahu bacem ya, telur bacem ya, telur pindang tinggal nambahin beberapa ini. Sebenarnya pindang sama bacem itu mirip. Mirip. Terus ini bisa tinggal nambahin kalau pengen jadi gudeg bisa buat kaldu gudeg bisa ya, telur terus tahu, tempe atau sate-satean yang bacem, sate hati, sate telur puyuh bisa banget. Jadi nggak harus cuman buat ayam. Jadi ini bisa disimpan kaldunya. Jadi ibu-ibu di rumah nggak harus besok bikin bumbu lagi. Kalau udah di room temperatur dia udah dingin, taruh di bowl atau di mangkok seperti ini ya, kayak tempat ayam tadi, di wrapping, disimpan lagi. Nah besok mungkin yang digunakan adalah apalagi yang digunakan adalah rempah-rempahnya yang fresh kayak itu apa? Ditambahin lagi gitu. Yes, itu kalau mau hemat, mau saving dan nggak banyak proses, terutama puasa kan lebih banyak kita ibadah. Betul. Daripada kita banyak masak. Nah ini biasanya tahan berapa lama nih untuk bumbunya nih, Chef? Untuk disimpan di chiller atau kulkas berapa lama nih tahan? Kalau selama suhu chillernya bagus itu bisa 3 hari, 2 hari ya. Selama suhunya bagus ya. Kalau banyak buka tutup, capek itu cepet spoil karena kan ada bakteri ya, karena suhunya nggak dingin gitu. Nah, cuman ya better sih ya 2 hari juga udah cukup lah, buat 2 kali proses cooking juga udah cukup. Jadi hari ini proses masak, buat nextnya proses masak. Kalaupun mau disimpan di freezer, oke nggak masalah. Oke, kita nunggu minyak panas. Iya. Oke. Apa nih? Karena ini bahas tentang ayam ya. Iya. Pasti ada telur ya. Aduh. Udah tahu nih saya. Telur apa yang selalu kita? Waduh. Apa ya? Ayo. Telur lato-lato. Salah ya? Di dapur kita emang sering banget ada gitu. tebak-tebakan nih, Chef. Telur apa yang ikut perang? Boleh ya? Iya. Komen ya. Siapa tahu saya lagi mikirin makanan ini. Gak fokus. Apa ya jadi mikir ya? Ayo, apa nih? Mungkin kasih waktu dulu nih, Kasih waktu berapa? Ini buat saya apa buat teman-teman di rumah? Buat share sama teman-teman. Oke, siap. Oke.
Telur apa ya? Telur apa nih? Kak Zara udah ketawa-tawa mungkin. Kak Iya, Zara udah tahu nih, dikasih clue-nya dulu Kak Zara. Zara. Jawabannya telur dar. Hah? Dadar. Oh my god. Semudah itu. Iya, ternyata semudah itu. Kita mikirnya terlalu jauh nih. Iya, kita tahu siapa. Saya sebutin Kapten Telur. Oh, bukan. Kan ada nama-nama aneh kan. Iya, oh, ternyata dar. Yes. Balas ya. Aduh, apa ya? Chef paling duluan mana ayam sama telur? Kirain itu, ternyata beda nih Kang Reno. Saya kira itu. Duluan mana ayam sama telur? Oh, itu udah tahu tuh, kebayang. Telur yang ikut perang. Aduh, Kang Reno emang spesialis tebak-tebakan dan pantun nih. Masih orang Betawi? Sunda. Oh, Sunda. Sunda. Kalau Betawi suka pantun ya kan. Oke, ini nunggu sampai benar-benar panas. Kita nanti tinggal goreng aja ayamnya ya. Oke, belum begitu panas ya. Nah Chef, kalau gitu sambil mau tanya-tanya lagi nih, ada nggak sih kan kita, sekarang ini mau menyambut bulan Ramadan? Iya betul. Chef, ada nggak makanan atau olahan favorit bulan Ramadan nih sama keluarga nih yang wajib banget gak boleh absen tiap tahunnya apa? Oke, kalau makanan sendiri saya suka olahan ikan malahan. Oh, ikan. Ya, ikan atau seafood itu saya suka karena sisi lain masaknya simple, cepet matang ya kan. Terus dibanding kayak nggak suka protein ayam karena di catering udah banyak masak ayam, mau makan ayam bosen ya, bosen daging udah bosen. Kalau seafood, olahan ikan laut itu kan sisi lain buat anak bagus, tapi bisa buat kita juga proses masaknya juga simple dan lebih kayak fresh sih kan di situ. Jadi masaknya bisa ala minutes ya kan. Cuman ya kalau kayak ayam, saya sukanya ayam filet malahan. Oh, nggak suka yang masih ada tulangnya ya? Kurang suka karena kalau ayam filet itu bisa dikombain kemana-mana. Ayam filet dada ya, tinggal di filet, tinggal dipotong slice, ya, terus tinggal di marinasi. Mau pakai bumbu sambal matah, mau pakai bumbu yang Padang, mau pakai bumbu Jawa, mau pakai bumbu Bali, itu so simple. Karena anak saya suka banget, anak saya yang cowok itu suka banget ayam oseng namanya. Oh, diapain tuh Chef? Oseng itu kayak ditumis tapi pakai cabai. Oh. Tapi nggak pedes karena cabainya cabai TW ya, cabai besar ya. Cabai merah sama cabai hijau, bawang merah, bawang putih, daun jeruk. Itu udah simple. Oke. Nah, untuk makanan lautnya nih Chef, ikannya itu biasanya ketika bulan Ramadan diolahnya jadi apa nih Chef? Ikan biasanya kita suka dipindang, ya kan, kuah-kuah seger gitu kan. Terus ada suka dibakar atau enggak digoreng terus dikasih topping sambal kecap gitu-gitu. Karena kalau menu sahur sama buka puasa itu terkadang kita nggak suka terlalu pedes ya Kak. Jadi lebih ke kayak karena kan tubuh kita kan lagi diolah lagi untuk di recovery lagi ya, untuk benar-benar proses yang kita nggak makan seharian. Jadi kita lebih makan yang lebih proses kunyahnya lebih sedikit karena kan kayak protein tinggi gitu kan pencernaannya kan lebih lama Kak. Oke, kalau ikan sekali 2 kali kunyah udah langsung bisa telan gitu ya. Kalau saya kan di rumah kan suka beda ya. Kalau saya sih lebih itu ya. Lebih simpel. Kalau yang filet pun juga lebih yang filet proses cookingnya lebih mudah. Oke. Kak Zara udah kode-kode, ada yang mau tanya lagi. Oh, yang tanya lagi. Apa nih Kak Zara? TikTok lagi ya. Puasa makanan biasanya buat laki-laki suka atau untuk sahur. Maksimal berapa kali sih kalau untuk diawasin? Oke. Jangan sebulan penuh aja. Menunya sama, diangetin terus gitu ya. Oke. Proses penghangatan itu banyak ya. Jadi teman-teman kalau mau mudah puasa simple, fokus sama ibadah kan itu bulan suci ya. Buat ibadah kan waktunya buat tadarus, buat yang halal yang bagus ya gitu. Jadi panasin itu ada beberapa option. Panasin itu ada yang cuman biar ini udah panas ya, kita turunkan dulu suhunya baru nanti kita masuk ayam. Jadi panasin itu namanya kan reheating ya. Reheat itu boleh dari frozen food,
boleh dari makanan yang reguler yang kita produk kita simpan di kulkas kita reheat lagi. Jadi ada beberapa option. Kalau saya sih maksimal sih kalau untuk kayak ayam itu cukup 1 hari udah, karena dipanasin lagi itu udah dry banget, udah kayak udah kayak bukan ayam ya. Nah kalau kayak rendang ya kan, olahan rendang itu dipanasin makin lama makin enak. Cuman ya harus butuh proses cooking yang paham, karena kan makin lama kan kalau nggak ditambahin apa atau tambahin apa, boleh kalau dimasak terus kan lama-lama kering ya. Nah itu harus butuh tambahan additional airnya ya kan, atau kalau mau tetap teksturnya yang bagus cuma dikukus atau di steam ya. Karena kan kalau udah keluar minyak kan jangan terus dimasak dibanyakin air lagi, karena nanti jadi kayak dodol blondo gitu kalau Jawanya. Jadi malah nggak rich lagi nggak. Nah itu proses yang kita fresh cooking yang kita simpan chiller. Nah kalau proses reheating atau pemanasan itu ada yang frozen food. Nah teman-teman di rumah kalau mau produk mumpung belum puasa masih hamil berapa nih? 2 minggu ya. 2 minggu nah. Ya. Itu silakan, bahan belum mahal, ya kan? Oh, iya, cabai belum mahal, bumbu dapur belum mahal. Produk dari sekarang kalau ada waktu. Jadi masak kayak tadi tuh nanya, boleh disimpan frozen nggak chef? Boleh, tapi harus di vakum. Oh. Karena kenapa? Karena biar tekstur atau rasanya nggak berubah. Karena kalau udah dimasak ya kan, terus kita simpan di freezer, terus itu nggak divakum, itu nanti ada bunga es masuk ke dalam pori-pori. Nah nanti kalau kita thawing lagi atau kita ke suhu normal, itu nanti taste-nya akan turun karena udah campur sama bunga es itu. Jadi kalau divakum benar-benar cuma di thawing, itu masih real, benar-benar taste seperti kita baru ungkep. Itu tips and tricksnya. Jadi boleh di reheat tapi ada beberapa prosesnya ya. Oke, itu tadi ya tips dalam mereheat atau memanaskan makanan. Kita goreng ya. Oke, digoreng boleh nih chef. Nah mungkin Sasa Lovers di rumah juga ada yang chef aku tapi nggak punya alat vakum. Nah saja udah ada nih chef cara vakum manual menggunakan air dan waduh keren ini nih chef. Ini bisa ini loh sama tukang jualan vakum loh. Jadinya kan alat vakum lumayan mahal ya chef ya. Lumayan mahal ya. Tapi kalau punya lebih simple sendiri lebih baik itu ya. Iya benar. Nih Sajian Sedap udah ada nih tips cara memvakum dengan cara manual nih, hanya menggunakan air. Iya betul, dan juga plastik clip keren. Boleh cek ke YouTube-nya Sajian Sedap. Oh boleh. Nanti kita kepoin juga ya. Oke, jadi tuh boleh dilihat. Udah ya? Boleh nih dicek nih Sasa Lovers. Jadi caramelize dia udah warnanya udah bagus banget, nggak perlu lama-lama. Yes. Oke deh, ini aku sambil beresin ya chef ya, supaya kita langsung plating. Kita plating ya, teman-teman di rumah ya. Jadi warnanya gimana? Biar wah. Oke, ini ada informasi buat ini ada Bontang Hari. Bontang, halo Bontang. Saya pernah demo di Bontang tuh. Jauh ya chef ya lumayan ya. Enggak, deket. Jauh. Wih, thank you. Mungkin salah satu yang nonton chef demo nih waktu di Bontang. Jadi kenalin ya. Kenalin ya. Gimana tadi? Oke, ada lagi nggak nih Kak Zahra yang absen atau tanya-tanya? Absen apa nanya itu? Absen yang apa mau ayam goreng? Oh jangan. Oke. Halo Medan. Halo Kalimantan. Warga jauh yang aktif ya. Aktif nih. Iya, Sasa Lovers nih banyak banget absen-absen emang dari seluruh Indonesia nih chef. Ini banyak banget ini followersnya ya. Semoga bermanfaat, kita edukasi di sini bukan sekedar masak-masak aja, tapi ada beberapa poin yang harusnya sih jangan enggak ya. Tetap harus berbagi ilmu yang bermanfaat. Oke. Nah ini sekarang kita mau langsung plating aja nih ya chef ya. Kita boleh plating ya. Kalau konsep plating sebenarnya itu yang penting
harus dibalik ya untuk permukaan kulitnya ya. Jadi jadi biar kelihatan bagus. Nah ini kan sebenarnya plating ini kan buat rumahan ya. Kalau di hotel ini namanya family style. Jadi makanan yang buat buat family gitulah, pakai casserole atau pakai oval plate ya. Jadi nah ini kita oke. Chef nih kalau mau balik lagi, kan ada yang nanya gitu katanya chef tips wedding ala resto itu hal apa aja sih yang harus diperhatikan supaya Oh, waduh, ini kayak punya bisnis restoran nih. Oke, wedding ala resto itu adalah plating itu apa sih artinya? Menampilkan sesuatu yang menarik, terutama hasil karya masakan kita. Nah ini boleh pakai garnish ya teman-teman ya. Mau pakai, ini udah ada apa? Udah pakai daun pisang ya. Kalau boleh, nanti tinggal tambahin edible. Edible itu bahan atau sayuran yang bisa dimakan. Nah itu boleh ada parsley atau ya ini parsley ini adalah garis sejuta umat ya kan. Oke dong, kita taruh dulu ya. Yes. Ya, jadi garnish simple ya chef. Garnish simple dan ini sejuta umat ya. Cuman hari ini kita bukan untuk bergaya plating tapi edukasi ya. Jadi ini kalau plating itu adalah boleh pakai garnish supaya edible. Edible itu yang bisa dimakan ya. Boleh pakai dari vegetable carving, kan? Boleh pakai edible flower. Edible flower itu bunga yang dari buah-buahan yang dimakan, yang diambil sarinya oleh lebah. Berarti itu kan sebenarnya konsumsi dong, karena kita makan madu dong, bener nggak sih? Nah itu boleh itu dipakai ya. Nggak perlu too much juga sih. Jangan too much terus satu potek bunga taruh di situ, itu mah dikira ini dong gitu. Nggak juga. Jadi cukup beberapa petik, yang penting dalam satu penyajian piring itu ada beberapa gradasi warna yang berbeda. Jadi kayak food art, full color. Food color itu nggak harus pakai pewarna ya, taruh-taruh enggak. Jadi dari komposisi menu itu tentukan apa yang bisa jadi perpaduan warna yang bagus, karena disitulah ditentukan makanan itu menarik apa enggak. Karena orang makan itu pertama dilihat apa? Visual dulu dong. Kalau makan bentuknya udah nggak cantik, orang makan nggak bakal nafsu ya. Jadi pandangan pertama dulu mereka ngelihat ini bagus, ini cantik, pasti akan nafsu makan lagi ya. Belum kebutuhan konten sosmed, ya kan? Udah pasti dong. Nah, itu salah satunya harus artistik ya, harus ada full color ya. Mau dari garnish yang edible, mau dari garnish atau komposisi bahan itu sendiri. Oh, butuh apa nih? Oh nih ada ayam, berarti butuh warna merah. Jadi harus ada kontras color yang berbeda supaya makanan itu kelihatan menarik. Jadi jangan hitam ketemu hitam semua. Nah ini kali ini boleh pakai piringnya yang putih ya, atau pakai piring yang pokoknya harus, kalau color makanannya sedikit dark atau gelap, berarti platingnya harus ketemu yang cerah. Ya ini karena ini kan ada gradasi, jadi memang kita green ya, konsepnya ini green ya, ada hijau ya kan, karena hati kita lagi berhijau-hijau. Berdaun-daun. Oke, ready to serve. Oke, udah jadi nih. Udah jadi ayam, ayamnya ya. Bacem ayam. Jadi hampir mirip dengan kayak ayam Klaten, bener nggak sih? Ayam Kalasan, same sama-sama lah ya. Jadi itu, cuman kalau bacem memang dominan asemnya, ada asemnya, asam Jawanya itu, bukan asam yang lain ya. Jadi lebih, jadi nanti reduce dia lebih enak. Oke. Ini ya Sese Lovers, hasil bacem ayam ala Chef Edi.